Um, Mohon maaf saya memulai video dengan suara lagu. Ada piano, ada orang latihan di samping kontrakan saya karena saya baru pindahan kontrakan. But I'm happy to be in a new house. It's been a new house and it's been great. Di video kali ini saya terakhir bikin video kapan ya? 3 minggu yang lalu. I don't remember. Tentang konten tentang Bali. Still masih akan ngobrolin masalah Bali apa segala macam. Dengan pandemi yang masih terasa belum akan selesai, pertanyaannya tuh masih sama, apakah di Bali masih menjanjikan lowongan pekerjaan buat kalian yang ingin pindah ke Bali tahun ini akhir 2020 ya, atau mungkin tahun depan 2021. So here comes the points. Saya sudah 2 tahun kerja di Bali, 2 tahun lebih kerja di Bali, dan saya kerja sebagai seorang digital marketer, social media person, public speaker, dan seorang stand up comedian. Di video-video saya sebelumnya banyak sekali yang nanya lowongan kerja apa yang kira-kira bisa dicari di Bali. Karena pandemi, ada beberapa lowongan kerja yang sepertinya kesempatannya itu hampir nggak ada sama sekali, hampir hilang. Seperti tour guide itu hampir nggak ada sama sekali. Hampir nggak ada, bukan berarti nggak ada sama sekali ya, hampir nggak ada, kesempatannya makin kecil dan segala macam. Tapi apakah nggak ada sama sekali? Tentu tidak. Saya bulan Juni itu kan terpaksa pulang ke Malang. Kok ya alhamdulillah dapat rezeki untuk balik ke sini lagi. Dan saya kemudian berpikir ternyata ada beberapa pekerjaan yang masih bisa kalian cari. Misalkan kalian berniat untuk pindah ke Bali as soon as possible, or whenever you might want to move to Bali. Catat, setidak-tidaknya sepengalaman saya ada 5 lowongan kerja yang masih bisa coba kalian cari setelah pandemi. Ini belum selesai sih, tapi ya sudahlah ya. Yang penting ada judulnya setelah pandemi. Pandemi belum selesai, but let me try to explain that. Lowongan yang pertama adalah akuntan. Kenapa akuntan? Di Bali ini banyak sekali hospitality, hotel, villa, penginapan, bla bla bla, dan segala macam perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip kolaps di awal tahun hingga pertengahan tahun. Kemudian mulai buka lowongan lagi setelah international flight dibuka tanggal 1 Agustus atau 1 September, saya agak lupa. Perusahaan-perusahaan ini, co-working space, hotel, villa itu tadi butuh orang untuk merapikan keuangan mereka. Butuh orang untuk dissect. Apa sih bahasa Indonesianya dissect itu? Kayak mendetail keuangan, beberapa kondisi keuangan, pengeluaran berapa, loss and profit dan segala macam. Hal ini menyebabkan peluang bagi para calon akuntan or whoever it is naik peluangnya, karena perusahaan-perusahaan ini butuh dirapikan. Dan kabarnya sekalipun pada bulan Januari nanti selama 2 minggu penerbangan masih ditutup international flight dari luar negeri lantaran ada varian virus baru, tapi orang-orang ini pasti akan dibutuhkan. Berapa lama saya nggak tahu, cuman poin nomor 1 akuntan, saya ambil nyontek ya. Yang kedua adalah digital marketer seperti saya. Kenapa digital marketer itu dibutuhkan di Bali? As simple as hotel-hotel ini mulai menggeliat. Hotel, penginapan, villa itu mulai menggeliat. Termasuk juga tempat-tempat pariwisata itu mulai ngebuka pintu mereka buat wisatawan domestik. Nah, mungkin ada sebagian perusahaan, sebagian villa, hotel yang sebelumnya masih punya seorang digital marketer. Mungkin mereka di unpaid leave, dirumahkan tapi tidak dipecat. Mereka tetap bisa kerja lagi. Cuman kebutuhan untuk seorang digital marketer ternyata cukup tinggi belakangan. Digital marketer itu apa aja sih? Social media person termasuk, SEO expert termasuk, Facebook dan Instagram ads termasuk,
Nggak menutup juga kemungkinan apalagi ya digital marketer ya, web designer, nggak tahu saya apakah, kayaknya web designer itu bukan salah satu dari digital marketer, but you got the point. Kalian paham lah ya, digital marketer itu seperti apa. Yang nomor 3, lowongan yang bisa, bukan lowongan nih, pekerjaan. Untuk yang nomor 3 itu pekerjaan yang bisa kalian coba di Bali. Lowongan juga sih sebetulnya, content creator. Apa itu content creator? Content creator nggak cuman bikin video TikTok lalalala, nggak. That's such a wasting time for me. Content creator itu ada beberapa. Yang pertama, fotografer itu content creator. Videographer itu content creator. Scriptwriter itu content creator. Kenapa? Ya karena creating content. Mereka membuat konten, tulisan, video, foto, marketing campaign, itu termasuk konten creating. Bikin YouTube, misalkan bikin YouTube-nya sudah dimonetize, itu konten creating. Kita foto-foto makanan, kita jalan-jalan kemana gitu di Bali, kemudian kita foto, kita bikin video dan segala macam, itu konten creating. Meskipun buat yang YouTube-nya belum hijau, air liur, belum YouTube-nya belum hijau, that's your problem. Gimana caranya dimonetize? Cuman ada banyak sekali content creator yang ternyata bisa hidup. Saya punya beberapa kenalan yang ternyata AdSense-nya gak bener-bener bagus tapi oke untuk survive. So content creator itu nomor 3. Yang keempat, receptionist. Back to number 1, bahwa sejumlah hotel sudah mulai buka, sejumlah villa sudah mulai buka, penginapan, tempat main, tempat wisata dan segala macam itu sudah mulai buka. Beberapa pegawainya mungkin lebih memilih untuk keluar dari hotel, yang mana kondisi kayak gini agak susah untuk diprediksi, tapi pada akhirnya peluang resepsionis itu kembali terbuka. Orang-orang yang punya pengalaman di hospitality atau mungkin newbie yang baru keluar dari kampus, baru lulus, receptionist is a good option for you to try in Bali. Misalkan kalian datang dari luar Bali, dari Lombok, dari Jawa dan segala macam, receptionist are also a good opportunity for you. Yang kelima, at last but not least, peluang kerja di Bali, dagang. That's a good thing though. That's a good thing. Saya ada 4 teman saya dari Jawa Timur. Satu dari Jakarta, dia memilih untuk pindah ke Bali dan kemudian dia jualan apa ya kemarin ya? Dia buka warung kopi apa ya? Agak lupa saya. Di Dewi Sri. Teman-teman yang tinggal di Bali tahu pasti Dewi Sri di mana. Dia buka warung kopi di situ dan ternyata good. It was good. It was super great. Dia nggak perlu lamar ke perusahaan apa segala macam. Tapi emang butuh modal sih, like it or not. It needs money. Jadi ya, itu dia. Pandemi memang mengubah banyak hal. Pandemi emang menutup banyak kesempatan, tapi pandemi juga membuka banyak sekali kesempatan. Saya ulangin lagi, apakah selama pandemi atau mungkin setelah pandemi, ini belum selesai pandemi by the way ya, masih ada kesempatan buat kalian yang mau kerja di Bali? Masih banget. Lowongan apa saja yang ada di sini? Pertama, akuntan. Yang kedua, digital marketer. Yang ketiga, content creator. Yang keempat, resepsionis. Yang kelima, misalkan kalian malas ikut orang, ya udah berniaga aja. So, berdagang, jualan. That's all for me for this video. Misalkan kalian ada komen, tanya-tanya dan segala macam, silakan tulis di kolom komentar, whatever, it's up to you. Thank you very much. I'll see you soon. Bye.